Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk pada siang ini kita mulai bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan SMP Naskan 7. Sebelumnya marilah pada siang hari ini kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai siang hari ini kita masih bisa merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, utamanya maksiat, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan tugas dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apa. Mudah-mudahan yang tersebut selalu kita bisa menerimanya. Amin. Selanjutnya suasana salam satu kepada dunia kita Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sapanya di yaumul kiamat. Kepada yang saya hormati, hari ini agenda rapat sekolah. Nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, namun akan saya bacakan agenda rapat pada siang hari ini ya. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua informasi kedinasan. Nanti terkait dengan adanya SK baru kepala sekolah, kemudian ada informasi MBK, kemudian ada persiapan pembagian raport di semester 1 di tahun ajaran 2025-2026. Kemudian ada cetak SKP bulanan, kemudian ada referensi kinerja, terus ada program disko bersama biar sehat semuanya. Tiap hari harus disko ini. Kemudian juga penggunaan smart TV. Bapak dan saya hormati, nanti setelah informasi kedinasan yang acara ketiga lain-lain dan rapat untuk. Baik, Bapak dan saya hormati, untuk acara yang pertama pembukaan, marilah rapat pada siang hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini kita semuanya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak dan Ibu, informasi kedinasan. Yang pertama terkait dengan SK surat keputusan kepala sekolah yang baru. Yang kemarin sore itu undangannya pukul 15.30 di belakang pendopo Kabupaten Batang terkait dengan beberapa pejabat dan juga kepala sekolah baik SMP, SD dan TK, termasuk juga kemarin sore itu saya sendiri menerima SK informasi ya. Yang mana saat ini kemarin saya masih definitif di SD sini sekitar 7, kemudian setelah ada menunjukkan SK atau penerimaan SK ini ternyata definitifnya atau sebagainya di SMP kewenangan terima ya. Ini hal yang sebetulnya perkiraan ya. Jadi karena memang informasi yang saya terima tidak akan diajukan kewenangan karena beberapa hal jadi ternyata masih seperti yang dulu ini ya karena ya kita yang ada sekali lagi insya Allah saya akan melaksanakan tugas semampu saya ini dan mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat.
ada jadi SK yang tidak mau bersenang dengan penuh dan sabar. Berarti selama di sini saya dari tahun 2019 akhir sampai 2025 akhir ya. 6 tahun ya. 6 tahun tidak terasa ya. 6 tahun 3 bulan. Wah ini malah sudah begitu kelebihannya ya. 6 tahun 3 bulan dari September ya. 19 September. 12 September. 12 September ini sampai bulan Desember ya. Ya. 6 tahun 3 bulan. Sama bentuknya. Ya berarti kategori harus alhamdulillah ya. Banyak kenangan ya ada suka dukanya namanya manusia ya salah hilang ya ada dosa gitu ya itu mohon untuk dimaafkan kepada itu semua ya. Pokoknya kalau bisa kenangan yang baik yang selalu ingat kemudian menjadi sedulur luar biasa ya sama masih karena harapannya kita dijauhkan dari kalau sudah secara fisik itu jarang ketemu tetapi jangan kesan yang negatif yang ada di hati kita semua selalu kesan positif untuk menjaga tali persaudaraan ini terusnya sama masing ini dan nanti secara pasti nanti asal-asal di mobil per Januari sudah definitif di tempat tugas ini ya. Kalau sudah 1 Januari sudah nanti semester 2 ya sudah tidak punya kewenangan untuk DSD Kasupan 7 dan langsung sudah ada penggantinya tidak di PLT Bu ya. Alhamdulillah kemarin langsung ada penggantinya Ibu Nurul Kurniasari SPD MPD jadi malah sudah basicnya pendidikan S2 ini mudah-mudahan Ibu Nurul juga bisa bersama-sama menjadi satu keluarga pokoknya dari jadi keluarga insya Allah PLT tidak ada sesuatu yang orang enak ya kita juga harus bisa apa itu bareng-bareng bersama walaupun dulu mungkin di tengah-tengah kita usianya masih muda ya kalau tidak salah kelahiran 8 berapa kelahiran? 84 berarti sama saya 10 tahun iya gitu ya tapi karena kita itu berada di kedinasan ya kedinasan itu ya bukan usia real ya tapi secara ini kedinasan itu ada atasan sama bawahan itu nih harus loyal loyal jangan sampai termasuk secara fisik aku senior terus agen terus kurang menghormati itu keliru ini secara kedinasan tapi kalau secara hubungan pribadi dan keluargaan ya harus saling menghormati itu gitu ya. Kemudian bulan Ibu itu terkait dengan SK yang baru ya. Saya kira juga bareng-bareng dengan kepala sekolah yang tahun-tahun yang baru ternyata ini beberapa tok ya kebutuhannya banyak tapi ini beberapa tok hanya berapa sama satu dari luar tadi 9 ya. Hanya putar tok belum ada penambah ini nggak tahu yang maunya apa iya. Terus selanjutnya terkait dengan MBG maka harus segera Ibu yang alhamdulillah dari MBG ini memberikan kompensasi ya tiap hari itu 50.000 sudah diterimakan kemarin tugasnya harus ketemu dengan saya itu tidak boleh diwakili ya saya waktu itu masih ada kegiatan penilaian lomba ya di Provinsi saya ditelepon saya dibangun mas kalau diwakilkan boleh nggak? Ya boleh Pak.
tambahan lain-lain untuk sekolah. Oke. Karena mereka tahu bos itu untuk menyisihkan bola lain-lain itu sangat susah. Bahkan tadi saya tanya ke negara terkait dengan keuangan itu, judulnya malah tadi dirinya ngelakuin. Aduh, jadi untuk penyisihannya sangat susah sekali ya. Padahal ya, terus terang saya sendiri orang tahu jalur berapa ya, entah 5.000 atau 10.000 nggak pernah. Ternyata jadi realisasinya itu harus sesuai dengan atasnya. Sehingga untuk mengisikan barang-barang di seragam yang putih sudah seperti ini sangat susah sekali. Nah, saya juga ini tentang kepala sekolah itu nanti kemarin sepakat itu dikelola bersama-sama. Nanti setelah mengumpul beberapa bulan atau ini baru nanti juga tetap nanti prioritas kita sangat susah sekali. Tetap nanti ada berjalan dengan yang betul-betul mengelola MBK. Karena nanti orangnya saling membantu biar tidak masalah. Itu yang bikin sih kerjoe aku kok gitu ya. Itu ya hasilnya semua. Sepakat Bapak Ibu ya? Baik Bapak Ibu, selanjutnya terkait dengan ini pembagian rapot semester 1 tahun 2025-2020. Nah, dari Bapak Ibu, setelah kita melaksanakan kegiatan asesmen sumatif akhir semester 1 mulai tanggal 24 Desember 24 November ya? November, kemudian selesai pada tanggal berapa ya? 29. Oh, 29 ya. Oke. Terus dilanjutkan dengan kegiatan koreksi dan pengolahan nilai. Ini ternyata diberikan waktu 3 minggu ya. 3 minggu agak longgar ya. Agak longgar. Hanya saja memang terkait dengan model raportnya ini berbeda. Karena ada nilai juga di kurikuler ya. Kalau kemarin kita sepakat ini pakai yang 7 biasa ya, review 7 biasa. Itu sepakat semua. Kemudian untuk rapor nanti ditanggali tanggal 20 Desember hari Sabtu. Terus untuk sosialisasi rapor di kabupaten mulai hari ini Bapak Ibu tanggal 3 Desember. Kemudian tadi saat rapat di Korwil sepakati karena sebenarnya biar samsat besok ya dari Kamis nih, tapi karena besok itu juga ada agenda pertemuan operator terkait dengan program Dapodik yang diwakili oleh ber-9 ya operator. Itu akhirnya untuk sosialisasi rapor di tingkat kecamatan dilaksanakan pada hari Jumat. Nanti akan kita buatkan, KTKS membuatkan undangannya yang untuk operator hari Jumat pukul 7. Jadi biar pagi sekalian dari rumah langsung menuju ke Korwil mainan ya. Tempatnya di aula Korwil Bidik Kecamatan Batang. Tuh, ini mainan yang berangkat ya. Itu terkait dengan rapor. Kemudian rencana liburnya berarti setelah menerima rapor mulai tanggal 22 sampai tanggal 4. Tanggal berapa nih di Februari? Senin itu tanggal 5. Oh, tanggal 4 ya? Tanggal 4. Berarti masuk tanggal 5 ya? Masuk tanggal apa? Di 5 ya? Februari 2 minggu ya? Iya, tanggal 22 mulainya nanti biar tidak keblok kita buat piket ya. Itu terkait dengan rapor.
biasanya juga nanti setelah penerimaan rapor, kemudian hari Seninnya untuk dikembalikan. Akhirnya yang dilogis dino ya cukup ya, yang penting berkasnya, dokumennya itu aman ya untuk dikembalikan. Itu terkait dengan rapor. Kemudian yang selanjutnya cetak SKP. Untuk nomor penanggalannya sudah pernah saya share belum ya Pak? Belum? Coba ya, nanti saya kirim ya. Begitu ya. Bapak dan Ibu, untuk SKP bulanan ini dulu bukanya kinerja ya. Kinerja. Sudah posisi dibuka semua Bapak dan Ibu? Sudah. Kemudian autentikator saya ada di HP ya. Ini karena autentikator saya ada di HP, jadi untuk cetak SKP bulanan kemarin waktu cetak dari bulan Januari sampai sebelum Juli, dari Januari, Februari, Maret, kemudian yang April, Mei, Juni, belum semua, belum semua ya, masih aman. Kalau yang mulai April, Mei, Juni itu sudah final belum? Semua belum? Dari Januari belum final. Belum final. Cuma kita perbaiki punya saya ya, biar nanti bisa lanjut nih. Mungkin di sistemnya saya, itu nanti segera nanti malam cek, biar bisa dengan semua. Kemudian juga nanti tak share penanggalannya. Untuk yang penanggalan triwulan kedua masih ada ya dokumennya? Masih ya? Ya, April, Mei, Juni. Oke, penanggalan jadi simpan dulu diarsipkan. Terus untuk penanggalan yang triwulan ketiga sudah ada belum? Oh sudah. Sudah. Apa? Juli, Agustus, September. Masih punya Bu Rama ya? Oh iya. Boleh banget jadi besar ini. Bisa enggak? Bisa di grup gak apa ya? Biar ini ya. Insya Allah nanti malam kita perbaiki nanti untuk pengolahan kinerja di sistemnya saya nih. Kemudian kalau sudah oke itu di situ kan ada dokumen cetak dokumen sama cetak penilaian ya. Ada dua kan ya coba. Form. Iya, cetak form penilaian sama cetak dokumen evaluasi kinerja ya. Iya. Kalau cetak form penilaian itu nanti ada deskripsinya. Kemudian sudah jempol, kemudian nanti ditanggali. Kalau misalnya bulan Juli ya, triwulan 3 ya, nanti bagi penilai bagi yang dinilai, bagi penilai ditanggali 1 Agustus ya, kalau yang Juli ya, di WA ini. Contohnya misalnya dicoba ya. Yang bulan Juli, ya. Tanggal 1. Oh, berarti pejabat penilainya itu kan saya. Oke. Untuk Juli berarti per 1 Agustus ya. Ya, jadi yang dicetak form penilaian itu hanya 1 kok tanggalnya, yaitu pejabat penilai per 1 Agustus. Kemudian setelah itu baru
di oke, terus muncul SKP-nya. Setelah itu di download ya, download, diberi biar tidak susah mencarinya, karena bulan Juli tulis sih 7 titik, ya berarti kan bulan 7 ya, 7 titik A, oke ya. A berarti form penilaian. Nah, terus masih ada lagi cetak dokumen evaluasi ya. Nah nanti kan hanya 1 lembar itu, tapi isinya tanggal 2 ya. Isinya tanggal yang 1 lembar itu 2, 1 pejabat penilai sama tanggal 1 Agustus. Kemudian yang dinilai itu tanggal 4 Agustus, berarti ngisi 2 tanggal ya, salah 1 lembar. Ini setelah muncul kemudian diunduh, di download, terus diberi nama file 7.b. Jadi setiap bulan itu menyimpan 2 dokumen ya, A dan B. Dicek A, kalau sudah oke, saya nanti perbaiki sistemnya. Cetak, kemudian nanti yang tanda tangan adalah kepala sekolah dan pegawai yang bersangkutan. Enak kalau guru ya, tapi kalau kepala sekolah yang tanda tangan adalah kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Klaten. Itu penanggalannya sementara sampai bulan September. Yang penerima 40 gitu. Terkait dengan cetak SKP, paham Bapak ya? Sama gitu? Iya, oke. Kemudian lanjut pada refleksi kinerja. Refleksi kinerja. Dibukanya di ruang GTK. Pada pengelolaan kinerja, tak saya cek, saya sebagai pejabat penilai nih, nama SDK Sekuan 7, terus lakukan penilaian. Contoh misalnya ujian. Sudah ini belum? Lakukan penilaian. Lakukan ini, oh sudah. Saya perlu lanjuti ya. Ini. Nanti ujian sudah dilanjutkan ya, tinggal saya menindaklanjuti ya. Oke. Terus lagi tak cek lagi nih. Ujian sudah hafalan. Ini. Oh ini. Oke, kalau sudah dilanjuti ya, tinggal nanti saya menindaklanjuti Pak Salim misalnya. Oh, oke, nanti biar sekedar 100% nih. Kayaknya dengan kinerja hanya sampel, tapi sudah siap saya lanjuti ya. Insya Allah nanti malam biar segera dulu, oke? Lanjut, kemudian ini ada program sekolah, mungkin nanti bisa kita adopsi bersama ya, kalau sekiranya mampu ya. Jadi kemarin waktu kegiatan diseminasi program sekolah, ini kan kegiatan feedback kepala sekolah. Ini isinya adalah menyampaikan masing-masing program sekolah yang menjadi andalan. Yang saya sampaikan dalam program di SD Negeri Proyek Tanggan 5 ini. Saya buat link tree sendiri malah di sini. Link tree-nya di sini. Ini teman-teman bisa unggah di sini, diunggah best practice-nya berprogram andalan masing-masing sekolah. Ini Google Form, ya, Google Form di sini. Terus programnya apa juga di sini. Ini. Terus ada lagi yang kedua hasil
juga best practice-nya, andalannya. Jadi kalau sudah unggah di sini Google Form-nya, nanti akan langsung muncul di sini hasilnya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau melihat kirim ini, yang penting sarannya satu, punya akun belajar ID. Jadi ya, baik kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru. Ini bisa dicek sudah berapa ini? Belum banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dari 60 SD ya. Tidak semua sanggup untuk mengirimnya. Kalau saya kesini, Pak kalau isi jangan ini Pak ya, mau banding kepala sekolah ya. Aku waktu udah kayak ini kok bisa mau banding kepala sekolah gitu. Nah, saya ngirimnya yang bukan sesuai. Ini saya unduh aja. Kalau diunduh berarti dalam bentuk PowerPoint ya. Nah, seperti di SC nah, namanya programnya Disco kan? Oh iya. Program Disco ya, membangun karakter unggul melalui Disco. Disco yang dimaksud di sini adalah dengan cara membangun karakter unggul itu melalui disiplin sekolah. Bukan semuanya setiap hari siang malam di rumah terus disco sama dansa gitu ya. Nah, disco yang dimaksud adalah disiplin sekolah yang diawali dengan program piket pagi terpadu. Dengan terpadunya berarti tidak hanya satu tim ya, ada 2 tim, yaitu piket guru dan piket siswa. Nah, latar belakangnya adalah ini kemarin di misi-misinya SD Negeri Tanggal 5 ya. Ada misi sekolah, dasar hukumnya, ini malah untuk disiplin itu dasar hukumnya ada orang Bupati Batam ya, nomor 50, nanti bisa cek kan sekarang dengan Google langsung diketik karena Google isinya tentang peraturan tentang apa itu tentang penyelenggara kapal ya. Kemudian juga ada produk itu bahwa pembelajaran dimulai pukul 7 setiap minimal 3 tahun ini dianggap terlambat sekolah. Ini masuk baca terlambat sekolah. Sudah ada bahasa hukumnya gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan adalah penerapan keberadaan konsistensi keadilan pelanggaran aturan. Jadi masalahnya adalah misalnya keterlambatan siswa. Sebelum ada program ini masih sering terjadi, terutama di jam pertama ini. Nah, karena terlambat, masalahnya jauh. Kemudian efeknya adalah mengganggu konsentrasi siswa lain dan alur pembelajaran. Jadi kadang-kadang anak-anak yang terlambat di sana, itu kan begitu masuk, pasti konsentrasinya anak udah perasaan pembelajaran. Ini mana-mana yang anak ini, mana-mana yang anak ini kan ya. Ada yang ada yang tidak. Nah, di samping mengganggu konsentrasi belajar, ternyata juga mengganggu psikisnya anak yang terlambat. Kok itu padahal saja bukan salahku. Orang tuanya kan, kadang-kadang ngeterkin orang bisik. Satu motor itu ngeterkin kakak anak SMP ini. Dan juga kadang-kadang orang tuanya sih tanggini kawanan juga. Ya, harusnya kalau dimanage memang terlambat. Ya. Karena kadang-kadang saya tadi udah kasihan sama anaknya juga. Anaknya sama anaknya itu sendiri
dia tidak terlambat karena cenderung kayak dibully dia sama teman-temannya. Makanya sampai sendiri ternyata juga faktor dari orang tuanya juga, ya ada aja alasannya ya. Termasuk malah pernah yang saya teringat mendisiplinkan anak setiap hari Senin dan Jumat untuk kalau bisa itu pukul 6:30. Protes orang tuanya, protes. Lo kok kasih enak kan ini? Anak saya minta diantar kok jam 6:30. Iso-isoin zaman saya ini ya untuk mendisiplinkan anak sih protes malah ngomongnya merasa keberatan. Kalau saya justru malah senang ya biar anak bisa disiplin. Keterlambatan guru atau yang terlambat masuk. Nah ini kalau guru terlambat, sementara siswanya tertib, ya jelas ini efeknya ya, menurunkan wibawa guru itu sendiri, mengganggu siapa saja melanggar pergub istilahnya. Ini namanya dari semua yang akhirnya terlambatan. Murid dewes misalnya saat mau pacaran jam 7:05 sudah rapi tertib ya. Lah kok wis mulai pacaran jam 7 pun 5 sampai teko. Ya saya yakin pasti lah ngaruh dan nek mana-mana guru tersebut ya anak kurang begitu respect ya. Tujuan mereka cuma dari disiplin yang melekat pada peraturan sementara. Nah, makanya ya ini seperti itu. Alhamdulillah. Terus pelaksana perang kuncinya pelaksana ini kalau yang ya itu ya di sana siswa kelas 6 kelas 6 dan kelas 4 dan 5 tapi kelas 2 ini ternyata mungkin mencatat keterlambatan baik siswa maupun guru sendiri. Di sana itu mulainya standby pukul 6.30 sampai pukul 7.15 di teknik. Tapi yang dicatat itu yang terlambat dari jam 7, jadi kalau standby jam 7 ya sampai 7.15 di tempat. Tapi yang dicatat itu bisa mulai 7, pukul 7 itu mulai ditulis baik siswa maupun guru dengan yang bersangkutan terlambat menyampaikan alasan terlambat gitu ya. Nah, apa kamunya kesiangan, apa orang tua mengantarnya kesiangan juga, apa menunggu sarapan. Iya, nah itu kan macam-macam namanya banyak orang ya, banyak anak gitu. Ini. Kemudian ada juga guru piket seperti biasa. Ya, guru piket itu nanti tugasnya ada yang menyambut anak selama gitu ya. 2 guru di sana. Ini supervisor, pendamping dan memberi teguran awal. Jadi mengecek piketnya anak, mendampingi dan memberi teguran awal untuk anak-anak yang terlambat. Kemudian kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan evaluator cek juga anak-anak setiap hari di sana sudah melaksanakan. Terus mekanisme piket siswa, ini petugas disiplin itu dari siswa setiap harinya ada 4 siswa. 4 siswa di setiap hari itu bergiliran selama 1 semester dibuat jadwalnya. Kemudian waktu mulai tugas tadi pukul 6 ya, pukul pertama di gerbang, aturan kritis mulai melakukan contoh terhadap siapapun, tidak hanya siswa tetapi juga guru. Guru yang ditulis ya, tapi ternyata mana-mana guru ini, nanti akhirnya ada tindakan dari sekolah, ya, kepala sekolah. Jadi ujian itu mana-mana dalam ini om dari data yang ada. Nanti ujian karena hari Senin tidak mengajar, nanti bersama karena ya, dengan cara baik-baik dulu. Karena harus beberapa kali kok dia tidak ada respon ya, mesti nanti sekolah akan
mendatangkan atasannya pengawas yang berbeda pembinaan. Seperti itu. Oke. Yang piket itu di sana tidak hanya satu, lebih dari satu. Rincian tugas piket seperti ini ya. Zaman persiapan pos, memastikan pos piket siap. Namanya pengamanan awal. Ya setuju mulai seperti penerapan. Memastikan pos piket mulai tetap dengan benar dan objektif apa adanya, nama dan pengecualian. 7 ke atas dengan memang memberikan 2 besar singkat pernah bagi siswa. Saya dari sana setiap hari yang pernah itu jangan pernah lagi ya, walaupun sudah tercatat juga untuk diberi motivasi. Kemudian ini berakhir pukul 7.15 dilaporkan nanti kepala sekolah akan memberikan dan di entry masuk di beberapa saya bisa ngecek tidak langsung menemui operator pakai HP itu sudah bisa ngecek oh hari ini yang terlambat siapa ya tapi alhamdulillah dengan adanya program seperti ini yang bisa tercatat setiap hari ini akhirnya bisa menekan tingkat keterlambatan baik guru maupun siswa. Mantap Bapak ya? Mantap lagi. Nah seperti itu gambaran ini ya. Jadi kalau siswa seringkali ini ya kami akan tindak lanjuti akan memanggil orang tuanya. Bapak ngasih jajannya ada apa sih? Bener dah alasannya dari bangunnya kesiangan, dari waktu mana yang terke ijen wongkona, ini dari wongkona yang kawan sisan gitu ya. Tujuannya tadi adalah untuk menciptakan karakter anak yang betul-betul ada prinsip disiplin. Oke. Kalau sudah tentang disiplin insya Allah ya akan tertib. Tapi nek orang disiplin yang biasa nggak pakai mulur waktunya, gitu ya. Ini bersama mari kita wujudkan ya di sini udah kalau biasa itu sudah menjadi kesahannya untuk disiplin. Program tersebut harus komitmen dilaksanakan bersama baik siswa, guru maupun kepala sekolah. Kalau di SD 97, alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan. Bahkan siswa-siswa ini sekarang saya masih di rumah lihat dari CCTV itu sudah ada yang masuk dari pagi 6:30 sudah masuk ya. Seperti itu tepat waktu ya. Nah ini foto saya pas habis sunatnya kelima ya. Ini video semuanya. Ini saya juga itu Bapak Ibu terkait dengan anggaran program disiplin sekolah ya, program disko. Mudah-mudahan setelah tindakan SD 97 mungkin bisa mengadopsi tidak hanya bikin guru tapi juga memberikan pembelajaran kebiasaan ada feedback siswa, terutama sasarannya adalah siswa kelas 6 ya, dilibatkan dalam selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati,
line brain ini kan ada strippingnya ada Balak mah, itu tak print pakai berapa? Pak nggak stempel. Saya juga stempel, saya kayaknya tak. Untuk prakteknya sementara cukup ya. Beberapa hal tadi sudah saya sampaikan bahwa begini. Oh iya, terakhir Bapak Ibu terkait dengan Smart TV. Smart TV itu tadi pas waktu mau kita gunakan ternyata screenshotnya itu bermasalah. Kalau pernah dicoba Mbak Sinan ya masuk tapi tadi kok nggak connect, terus lewat apa HDMI itu juga bagian belakang kurang connect, kemudian bagian depan connect tapi bunyi maksudnya gitu ya. Nah itu mending pakai CD aja ya. Nah Bapak Ibu, nanti harapannya semua guru ini bisa menggunakan Sarpras Smart TV ya. Semua guru. Ini yang belum pernah mencoba Smart TV sudah nih. Jadi belum pernah. Terus sudah ya. Pak Al belum ya. Nah, nanti di sisa-sisa saya di SDK Sepakoju, kalau bisa sesekali kita menggunakan kegiatan guru belajar ya. Guru belajar bareng-bareng semua biar bisa menggunakan fasilitas Smart TV. Utamanya saya hari ini mau menggunakan seperti itu, tapi kok ini tadi kurang bisa connect ya. Nanti kali lain kita belajar bersama-sama. Nah, satu bisa, maka yang lain juga bisa. Harus bisa. Dan kemarin waktu monitoring pengelolaan kerja sudah beberapa guru yang menggunakan Smart TV ya, Bu Gina, kemudian Pak Agus, sama Bu Yeye ya. Itu dia nanti namanya berbagi bersama yang sudah bisa bareng-bareng membimbing temannya. Itu nih. Kemudian yang paling terakhir juga terkait dengan kemarin lomba guru dalam rangka memperingati hari ulang tahun PGRI Hari Guru yang ke-80. Kemarin itu kami bersama tim menerima setoran dari peserta sebanyak 72 video pelajaran. 72 pelajaran. Saya sampaikan terima kasih pada teman-teman guru dari SDK Sepakoju. Kita walaupun rombelnya normal 6 rombel, ini berani mengirim 2 peserta ya, Bu Gina dan Bu Yeye. Ini luar biasa. Ini saya sebetulnya saya yang awam ya, kategori awam ya, karena ada teman-teman yang lebih spesifik untuk menilai apakah ada nilai pembelajaran di dalamnya, ada nilai-nilai karakter pembelajaran mendalam di pentingnya itu saya masih agak kurang ya. Ada teman-teman yang paham. Secara keseluruhan untuk awal saya, Bu Yen dan Bu Jen itu luar biasa, aplikasinya bagus ya. Bu Yen itu semangatnya karena video itu di-upload lewat YouTube, itu semangat viewernya itu wes lumayan meningkati. Orang lewat aja ditakoni itu ya, orang ya. Orang kita kayak video pun di nonton di sini ya. Kalau nonton sampai orang 05 terus liwat ya. Termasuk cepat sekali juga ini ya. Jadi, nah setelah 72 nominator,
kemudian diambil 12 nominator dulu. 12 dari 12 itu ini yang masuk 12 saya di yang ini kan dari tim dulu ya. Ujian yang masuk 12 nominator. Iya. Ujian itu apa? Ujian. Kalau saya buka dulu WA. Iya. Nah, iya. Oke. Ini kan udah punya data ya? Udah bisa kan, B? Bisa. Ini 12 nominator di sini. Ini alhamdulillah Bu Cina masuk di sini ya. Nomor 12 dari semua dari 12 kemudian baru diambil 6 nominasi. Seperti ini ya. Kemudian setelah masuk nominasi kemudian diambil lagi oleh 3 unsur tim dari pengawas, KPS dan tim tas bulan. Hasilnya seperti yang kemarin saya sampaikan. Ini kemudian kemarin disepakati bagi yang sudah masuk 6 nominasi itu tahun depan sudah tidak ikut lagi. Oke. Nah, terus untuk tahun depannya yang belum masuk nominasi, yang belum pernah ikut. boleh coba lagi atau kesempatan diberikan pada Yang belum yang pernah. lainnya. Iya. Tapi kalau masih penasaran ya, coba lagi itu apa? Memberikan kesempatan ke temannya. Pemerataan. Jadi kemarin itu penguatannya itu ya, yang membuat nilai tulisnya itu pemanfaatan nama tulis, jadi gurunya nulis itu juga ada nilai. Kemudian muridnya juga ada catatan merangkum, itu juga ada nilainya. Jadi apa ya? Jangan terus kalau anak-anak kelihatan dikondisikan dibuat skenario dulu kelihatan itu juga mengurangi nilai, gitu ya. Jadi betul-betul ya alamnya berjalan gitu ya. Jadi anak-anak responnya biar alamiah, tidak seolah dikondisikan. Nah, itu apa setiap tahun itu nanti akan ada seperti itu, Pak? Nanti setiap tahun karena ini biayanya kan kalau menurut yang pertolongan biayanya mahal mulai. Malah nggak buat biayanya ya Bu Jinan ya. Pikiran, tenaga. Keluar pikiran ya. Ya pasti ya. Pasti. Jadi berawal dari menyusun mau belajar. Ya. Kemudian story pembelajaran ya. Prospek itu apa yang akan disampaikan sistemnya. Terus setelah itu realisasi pembelajaran di video, oke? Di video ternyata 2 jam pelajaran itu waktunya kan 70 menit, 1 jam 10 menit, ukurannya itu 5 giga, padahal di Google Form-nya itu harapannya sasre 500 megabit, walaupun itu maksimal yang bisa diunggah 1 giga ya. Harus dikompres ya. Kompresnya namanya pakai break, handbrake ya. Handbrake. Tidak hanya sekali ya. 2 kali pemakaian, 3 kali. Itu juga prosesnya tidak cepat. Sekali kompres dari biaya malah 24 jam. Padahal di pakai kompresnya tinggi belum. Nanti informasi itu Pak. Karena apa? Kadang-kadang kalau laptopnya kurang support itu juga lama gitu nih. Nah, alhamdulillah kemarin adalah yang baru juga ya yang di support.
ini ya benar kalau memang lelahnya dikirakan ya hanya beberapa halaman ya mana yang berada, dan jangan ini ya nanti trik-triknya asalnya ada apa-apa ya saya tahu nanti jika cuma 7 nanti menjadi juara, dan karena sudah terlaksana tahun pertama hadiahnya ya masih biasa karena apa belum teragendakan Bu, tapi nanti di tahun kedua lebih besar karena sudah diagendakan. Ya Mbak Rona bisa Paling berapa tidak bagus berarti kan ya, karena gini dengan dari lomba ini jadi teman-teman itu kan bisa melihat video-video yang ada dan bisa mengadopsi tidak hanya videonya tapi modul ajarnya bisa di apa itu mau coba apa ya kita putus saja.